acara pembukaan Sekolah Alkitab Pentakosta 07 Jawa Barat yang menyaksikan lewat online. Sekali lagi, salam sejahtera buat kita semua dan selamat kita mengikuti acara pembukaan SAP 07 Jawa Barat. Sebelum kita akan memulaikan acara ini, saya akan membacakan susunan acara pembukaan Sekolah Alkitab Pentakosta 07 Jawa Barat bertempat di GGP Immanuel Bogor, Sabtu 9 April 2022. Yang pertama, ucapan selamat datang. Yang kedua, ibadah doa buka akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Benaya ST selaku Ketua Majelis Daerah Gereja Gerakan Pentakosta Jawa Barat. Kemudian pujian dan penyembahan, renungan firman Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robertus Sela MTH selaku Sekretaris Umum Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta. Kemudian pembukaan Sekolah Alkitab Pentakosta yang akan dilaksanakan oleh Majelis Pusat Bapak Pendeta Robertus Sela MTH selaku Sekretaris Umum Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta. Dan berikut ucapan terima kasih yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wirya Sutandi sebagai Ketua 2 Majelis Daerah sekaligus akan memimpin doa tutup. Itulah rangkaian acara yang akan kita tempuh pada saat ini dan saya mewakili Ketua Majelis Daerah, pengurus Majelis Daerah dan Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GGP Immanuel Bogor mengucapkan selamat datang yang pertama kepada Bapak Sekretaris Umum Gereja Gerakan Pentakosta, Bapak Pendeta Robertus Sela MTH yang boleh hadir pada saat ini yang sekaligus nanti akan membuka secara resmi Sekolah Alkitab Pentakosta 07 Jawa Barat. Selamat datang juga kepada semua pengurus majelis daerah, semua pengajar-pengajar SAP 07 Jawa Barat, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan secara online. Dan selamat datang juga kepada peserta SAP yang akan mengikuti belajar mengajar nanti. Tuhan memberkati kita semua, selamat mengikuti acara ini, selamat kita beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah sekaligus doa buka akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Benaya. Baik, shalom saudara. Mari kita akan buka ibadah pada pagi hari ini, ibadah peresmian dan pembukaan SAP 07 Jawa Barat. Ya, baik yang di tempat ini maupun yang di tempat masing-masing di Zoom. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan membuka ibadah pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang memelihara dengan setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Syukur kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini boleh jadi atas perkenanan Tuhan bagi kami semua. Hari ini momentum yang istimewa untuk perkembangan gereja Tuhan GGP, untuk perluasan kerajaan Allah di Jawa Barat. Akan dibuka Sekolah Alkitab Pentakosta, di mana setiap kami, para peserta, kami para pengajar, bersama-sama dengan komitmen sungguh-sungguh melayani Tuhan. Melalui SAP ini akan menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang memberikan diri untuk pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang diperlengkapi dengan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, hari yang istimewa bagi kami semua. Dan kami bersyukur kepadamu.
kami memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang empunya pekerjaan Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap kami yang melayani, setiap kami yang mengikuti, biarlah kami semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan. Kiranya Engkau yang menyertai dari awal hingga akhir. Kami tolak segala kuasa-kuasa di luar Tuhan. Roh-roh jahat yang bisa menghalau kami, konsentrasi kami akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Ibadah peresmian dan pembukaan Sekolah Alkitab Pentakosta 07 Jawa Barat. Kami buka di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Kita yang siap beribadah bersama berkata, amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Salam buat para hamba Tuhan. Salam. Salam buat hamba Tuhan yang ada di rumah. Salam. Apa kabarnya Bapak Ibu? Haleluya. Saya yakin dan percaya yang ada di sini semua para hamba Tuhan ya. Semangat para hamba Tuhan itu lebih semangat daripada jemaat. Amin. Amin. Yang ada di rumah juga amin. Semangatnya lebih luar biasa lagi ya, walaupun kita ada di rumah, tapi kita siap memuji Tuhan. Jangan pernah lelah mengikut Dia, sebab Dia yang akan menuntun engkau. Amin. Dia akan yang memelihara engkau. Haleluya, kita naikkan pujian kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dia yang menuntun, Dia yang memelihara kita. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlunak, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlunak, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pujian dari awal. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kami tidak akan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang akan Roh memberikan Kudus kekuatan. yang beri kekuatan Haleluya. Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang terus selalu mencukupkan Tuhan. selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang
atas dasar iman. Haleluya. Kita akan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Hamba-hambamu siap melayani Tuhan. Tanah bergelombang, Timbullah tanah. timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap. menjadi siap dibangun, Menjadi siap. menjadi siap dibangun, Haleluya. menjadi siap dibangun di atas dasar Iman. Haleluya. Berikan suara-suara katakan haleluya. 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 Siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Biar setiap kita hamba-hamba Tuhan terus berkobar dalam melayani Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah terus Tuhan kita. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, namanya Yesus. Haleluya. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah sekali lagi. Biarlah rohmu
terus roh kita terus menyala-nyala Amin. dalam melayani Tuhan. Apapun keadaan, tantangan yang kita hadapi, tidak memudahkan semangat kita. Tapi biarlah roh kita terus menyala-nyala dalam mengikut Dia, dalam mengiring Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memilih kami, memanggil kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Biar melalui pelayanan kami Tuhan, banyak jiwa yang mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat mereka, Juru Selamat pribadi dalam kehidupan mereka. Ini hidup kami Tuhan, terus pakai kami Tuhan, terus pelengkapi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah-Mu yang mampukan kami menjadi hamba yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku Tuhan, Ku bawa hatiku, ini penyembahan kami Tuhan. penyembahanku, Haleluya. ku semakin berkurang, Yesus semakin terus bertambah dalam hidup kami. Amin. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku
tidak ada hal yang lebih berharga, yang lebih bernilai dalam hidup kami selain kami mengiring Engkau Tuhan, melayani Tuhan. Karena itu adalah panggilan yang tertinggi dalam setiap kehidupan manusia. Kesempatan melayani Engkau adalah anugerah bagi kami. Karena kami sadar bahwa bukan karena kekuatan, kepintaran, keuangan, kebisaan kami, namun karena anugerah Tuhan. Hari ini ya Tuhan, momen yang paling berharga, khususnya buat Majelis Daerah Jawa Barat Gereja Gerakan Pentakosta, yang mereka hari ini akan mulai mengadakan sekolah Alkitab Pentakosta. Untuk kami dilatih, untuk kami dididik, untuk melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Berkati acara pembukaan dan peresmian SAP 07 Jawa Barat hari ini. Sebelum kami melaksanakan prosesi peresmian dan pembukaan SAP 07 Jawa Barat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Silahkan duduk. Shalom. Yang di rumah shalom. Yang ada di online shalom. Puji Tuhan saudara-saudara. Kalau pada pagi hari ini tanggal 9 April 2022 kita boleh beribadah dalam rangka untuk melaksanakan peresmian dan pembukaan Sekolah Alkitab Pentakosta 07 Jawa Barat. Sekolah Alkitab Pentakosta atau disebut dengan SAP merupakan program yang diinisiasi oleh Majelis Pusat dan salah satu bagian yang penting untuk mewujud nyatakan visi misi Majelis Pusat atau sekarang disebut dengan visi misi Gereja Gerakan Pentakosta, yaitu threefold. Threefold itu artinya 3 kali lipat. Dalam sidang raya ke-15 tanggal 22-23 Oktober 2021 di Manado, GGP di seluruh Indonesia itu tercatat 535. Jadi dalam umur yang kurang lebih sekarang ini 99 tahun, ya kita tidak mengatakan bahwa GGP tidak maju. Tapi saudara-saudara, dalam umur 99 tahun, 535 juga satu capaian prestasi yang luar biasa oleh pendahulu-pendahulu kita, para senior kita, sampai saat ini GGP eksis. Nah, dalam mencapai visi misi threefold menjadi kurang lebih 1.500 untuk 5 tahun ke depan, salah satu yang dibutuhkan yaitu sumber daya manusia atau tenaga untuk ditempatkan hamba-hamba Tuhan di perintisan-perintisan yang disiapkan untuk menjadi gembala-gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 kendala besar yang seringkali menjadikan gereja itu tidak bisa saudara bergerak untuk melaksanakan misi Allah atau menjangkau jiwa-jiwa atau memperluas gereja, memperbanyak gereja. Yang pertama kendalanya biasa uang, itu pertama. Saudara-saudara, seringkali uang menjadi alasan yang pertama karena untuk membiayai hamba-hamba Tuhan, membiayai jemaat dibutuhkan uang. Nah, oleh karena itu yang dilakukan oleh Majelis Pusat adalah dengan membangun kemitraan dengan berbagai pihak dan mencoba untuk memikirkan bersama-sama dengan seluruh insan GGP.
Ya dimanapun berada, mitra-mitra kerja GGP. Mitra-mitra pelayanan GGP baik dalam dan luar negeri. Yang kedua, saudara-saudara, SDM, sumber daya manusia. Kita patut bersyukur dengan keberadaan STTP di Moat yang satu-satunya adalah milik GGP. Yang telah menghasilkan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang cukup signifikan. Mungkin dari semua gembala, seluruh gembala di Indonesia, lebih dari 50% adalah alumni STTP. Dan itu dengan keberadaan STTP yang ada di Moat, pertambahan itu signifikan. Sehingga saudara-saudara, GGP bisa 535 saat ini, tentu ada kontribusi yang signifikan dari STTP, alumni-alumninya. Sehingga saudara-saudara, GGP boleh sampai 500-an. Namun saudara-saudara, ternyata ini belum cukup. Produksi, kita katakan produksi saudara, hamba-hamba Tuhan di STTP, kami audiensi dengan ketua STTP di sana, per tahun kira-kira berapa untuk tamatannya? 19 sampai 20 orang. Berarti kalau 5 tahun paling capaiannya 100. Padahal kita kalau tripod, berarti kita kan itu kurang lebih 1000 tambahan gereja 5 tahun ke depan. Membutuhkan 200 tenaga perintis per tahun. Itulah sebabnya salah satu solusinya adalah dengan membuka SAP, Sekolah Alkitab Pentakosta, yang saudara-saudara dilaksanakan selama 6 bulan. Dan catatan kami dengan adanya 9 SAP sekarang, seluruh siswa atau peserta didik yang ada di SAP dengan 9 ini, saudara-saudara, ada 244. 244 peserta. Dan salah satu SAP yang ada di Toraja, di Rantai Pau, saudara-saudara, sudah melaksanakan sejak mereka Januari, mereka sudah diutus praktek ke gereja-gereja di sana. Dan mereka maraton dididik dan langsung diterjunkan praktek ke gereja-gereja. Setiap dari siswa yang ada di situ nanti bulan Juni mereka balik dan mungkin 1 bulan lagi dididik, udah itu mereka diwisuda. Ya itulah kira-kira sepintas daripada kenapa SAP ini dibuka. Untuk melatih, mendidik para tenaga perintis untuk membuka perintisan GGP, untuk menjawab saudara tantangan yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama tentu saya bersyukur kepada Tuhan hari ini Gereja Gerakan Pentakosta dalam hal ini Majelis Pusat dan Majelis Daerah Jawa Barat boleh bekerja sama untuk membuka SAP di Jawa Barat. Ya, saya menyampaikan salam dari Ketua Umum buat Bapak Ibu semua, hamba-hamba Tuhan, gembala GGP yang ada di Jawa Barat. Ketua Umum sedang melaksanakan tugas kunjungan di daerah, saudara-saudara. Harusnya beliau kemarin kembali ke Jawa Barat, tapi didelay pesawatnya baru hari ini. Didelaynya lama sekali, 1 hari. Ya, maka beliau mengutus saya untuk membuka SAP. Saya sebagai Sekretaris Umum Gereja Gerakan Pentakosta membuka dan meresmikan SAP 07 Jawa Barat. Titip salam dari beliau, kiranya diterima salamnya. Terima? Ya, terima kasih. Yang kedua, terima kasih kepada Majelis Daerah Jawa Barat yang telah hadir seluruh pengurusnya dan juga gembala-gembala para pengajar yang ada di onsite maupun di online. Terima kasih juga kepada Gembala dan Majelis Jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Immanuel Bogor yang hari ini boleh tempatnya gerejanya dipakai untuk pelaksanaan peresmian dan pembukaan SAP. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengawali pembukaan SAP 07 Jawa Barat, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang
14. Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita membacanya secara bertanggapan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, kita merenungkan, menyimpan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema khotbah saya yaitu kita hanya alat, bukan sumber. Kita hanya alat, bukan sumber. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca pada hari ini adalah kisah tentang bagaimana peristiwa mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dewasa laki-laki. Dan di Injil yang lain dikatakan tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah bisa ditampilkan? Bahwa kalau kita membaca saudara, sorry ya saya karena kecil. Kalau kita membaca dari peristiwa ini saudara-saudara, termasuk di Injil yang lain, 3 Injil yang lain, permasalahan yang sering terhadapi, yang dihadapi oleh murid-murid ini saudara-saudara, adalah apa saudara? Berpikir bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan, seolah-olah mereka menyatakan bahwa mereka adalah sumber. Permasalahan yang dihadapi saudara-saudara oleh banyak hamba Tuhan adalah mereka berpikir ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka berpikir mereka adalah sumber. Itu juga yang terjadi dengan murid-murid ketika terjadi permasalahan bahwa ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yang ingin menerima mujizat dari Yesus ketika suatu sore saudara-saudara. Orang banyak itu ternyata lapar. Dan murid berpikir mereka lah yang akan mencukupkan semua kebutuhan makan dari orang banyak itu. Itu juga yang seringkali ada di benak para hamba Tuhan. Ketika mereka dipanggil Tuhan, mereka berpikir mereka adalah sumber.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini tentu pikiran yang keliru. Mindset yang harus dirubah. Saudara dan saya ketika dipanggil oleh Tuhan bukan sumber. Kita hanya alat. Kita hanya sarana. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, memberi makan 5.000 orang adalah satu-satunya mujizat yang ditulis, ya, dilakukan Tuhan Yesus yang dicatat oleh keempat Injil. Mujizat yang lain, saudara-saudara, ada yang nyatatnya cuma 1 kitab, 1 Injil, 2 Injil, 3 Injil. Tapi peristiwa memberi makan 5.000 orang, saudara-saudara, dicatat oleh semua penulis Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya buka, saudara, karena rupanya pancaran itu membuat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti ini peristiwa memberi makan 5.000 orang dianggap penting oleh semua penulis Injil. Dianggap sesuatu yang harus disampaikan sehingga empat penulis Injil mencantumkan tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keempat Injil memberikan laporan yang sama tentang respon para murid. Apa respon mereka? Mereka tidak tahu hal yang harus dilakukan. Murid-murid tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah seperti ini. Murid-murid merasa tidak berdaya karena berpikir bahwa mereka adalah sumber. Mereka yang harus melakukan semuanya. Mereka yang harus menangani semuanya. Mereka yang harus mengeluarkan dana semuanya. Mereka yang harus sediakan makan semuanya. Sehingga respon mereka kelihatannya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka merasa nggak sanggup. Mereka merasa nggak mampu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, keliru sekali ketika kita menyatakan bahwa saya ini adalah sumber. Kita sebagai hamba Tuhan sumber. Kita lupa bahwa yang memanggil kita adalah satu-satunya sumber. Kita lupa bahwa yang bertanggung jawab, yang menyediakan semua hal yang kita butuhkan di dalam pelayanan adalah Sang pemanggil itu, yaitu Kristus sendiri. Saudara, mari kita melihat satu persatu, saudara. Ada 3 respon yang keliru ketika kita menghadapi masalah dalam pelayanan. Mari yang pertama, yaitu berusaha menyingkirkan orang-orang yang dianggap pembuat masalah. Di dalam Matius 14 ayat 15, dengan kasus yang sama memberi makan 5.000 orang, saudara. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mari kita baca di Matius 14 ayat 15. Ayat 15, pasal 14 Matius. Lalu Petrus berkata kepadanya. Saya baca. 14 ayat 15. Ketika Yesus 15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Murid-murid berusaha menyingkirkan orang-orang yang dianggap pembuat masalah. Murid-murid berpikir bahwa orang-orang mengikuti Yesus berbondong-bondong ini adalah masalah buat mereka. Oleh karena itu solusi yang mereka lakukan adalah usir mereka pergi. Gara-gara mereka ini kita terbebani. Gara-gara mereka ini kita jadi berusaha untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Dan murid-murid seringkali melakukan ini bukan hanya satu kali, saudara-saudara. Murid-murid pernah melakukannya lebih dari sekali. Dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28.
Apa yang dilakukan juga oleh murid-murid? Menyuruh pergi orang Kanaan yang berusaha untuk meminta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Kemudian Matius 19 ayat 13 sampai 15, ketika anak-anak itu datang, dia berkatakan, suruh anak-anak ini pergi. Solusi yang sering kita lakukan saudara-saudara ketika menghadapi masalah dalam pelayanan. Menyingkirkan orang-orang yang dianggap membuat masalah. Ringkali yang terjadi dalam hidup kita atau dalam hamba-hamba Tuhan saudara. Tidak sedikit kita ketika ada masalah. Lebih baik kita menyingkirkan atau kita menghalau sang pembuat masalah dibanding kita mau saudara-saudara menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki belas kasihan. Ini menyatakan bahwa kita sebagai hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan ringkali tidak menunjukkan belas kasihan, tidak menunjukkan esensi dari panggilan Tuhan kita, panggilan Tuhan kepada kita apa saudara? Yaitu menangani setiap masalah yang ada. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Dia menolak rencana murid-muridnya. Karena dia tahu bahwa orang banyak itu lapar dan tidak akan mampu melanjutkan perjalanan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menolak usulan dari murid-murid. Karena dia tahu bahwa lebih parah, lebih bermasalah. Menyuruh orang-orang itu pergi karena pasti mereka tidak akan nyampe di perjalanan. Tidak ada makanan. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus meminta supaya mereka tidak disuruh pulang. Apa aplikasinya dalam hidup kita saudara? Seringkali kita tergoda untuk menyingkirkan orang-orang yang diinginkan Allah untuk kita tolong. Kita seringkali tergoda membuang orang-orang yang sebenarnya Allah ingin kita tangani mereka. Seringkali saudara ketika GGP bermasalah, tidak sedikit hamba Tuhan yang mengatakan, lebih baik saya tidak di GGP. Gereja lain enak, gereja lain besar, gereja lain luar biasa. Seringkali kita, padahal Tuhan ingin kita menangani masalah yang ada di GGP. Tuhan ingin kita menangani masalah-masalah yang ada di GGP secara bersama-sama. Atau bahkan kita skeptis, apatis terhadap apa yang ada di GGP. Kita merasa GGP itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya, biar mereka-mereka aja yang mengurus itu. Ingat baik-baik. Kita dipanggil Tuhan melalui GGP supaya kita menolong pekerjaan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan yang ada di GGP. Amin. Banyak masalah di GGP, saudara-saudara. GGP bukan gereja yang sempurna. GGP bukan gereja yang tidak ada masalah banyak. Bagi gembala-gembala pasti tahu ketika saya membuat ada di grup-grup saudara. Waduh, di grup-grup gembala, grup apa. Itu yang terjadi saudara. Tapi kita tahu bahwa semua kita harus bersatu padu untuk bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan kepada kita melalui GGP. Kadang-kadang saudara, sebagai sekretaris umum, saya bukan mau curhat kepada saudara ya. Dan kadang saudara ketika buka WA, aduh, banyak baik secara pribadi, WA, dari berbagai hamba Tuhan. Tapi apakah kita harus menyerah saudara? Tidak. Kita dipanggil
dipanggil oleh Tuhan untuk menangani masalah-masalah yang ada. Kita bukan sumber, tapi Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kita asal kita mau, saudara. Amin. Yang dilakukan oleh murid-murid adalah berusaha menyingkirkan orang-orang yang dianggap pembuat masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, SAP adalah salah satu jawaban untuk adanya masalah tentang kurangnya tenaga perintis di GGP. SAP adalah salah satu jawaban untuk menangani masalah-masalah yang ada. Ketua umum sebelum dia terpilih sebagai ketua umum, saudara-saudara, dia sudah menyampaikan salah satu visi misi yang dia harus lakukan, yaitu membuka SAP. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ada 3 respon yang keliru ketika kita menghadapi masalah dalam pelayanan. Singkirkan orang yang pembuat masalah. Apakah beres? Enggak, saudara. Kemudian yang kedua, saudara. Yang kedua adalah menganggap bahwa uang yang banyak adalah jawaban untuk mengatasi setiap masalah. Ayat yang ke-7, jawaban dari murid, yaitu ayat yang ke-7 dikatakan begini, saudara. Ayat 17. Oh, kok saya di Matius, masih di Matius, sorry. Maklum udah TUA, saudara. Ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus berpikir bahwa untuk mengatasi masalah yang ada, uang satu-satunya solusi. Dia berpikir dengan ada uang semua beres. Saudara, pelayanan butuh uang, iya. GGP butuh uang, iya. Majelis pusat butuh uang, iya. Majelis daerah butuh uang, iya. Tapi jangan lupa, saudara, tidak semua masalah, tidak semua masalah yang ada, persoalan sumber masalahnya bukan karena uang. Sumber masalahnya adalah seringkali terletak pada apa? Tidak maunya kita bergerak, tidak maunya kita sepakat dengan Tuhan. Tidak maunya kita bersama-sama menangani masalah. Yesus membentangkan masalah kepada murid-muridnya. Mereka langsung menawarkan solusi seolah-olah uang sebagai jawaban. Saudara, potensi kecil yang ada dianggap tidak ada gunanya. Ayat 9 ada jawaban di sana. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Mereka menganggap remeh potensi yang kecil yang ada, saudara. Apalah gunanya cuma sepotong roti. Enggak ada artinya. 5 roti, 2 ikan, enggak ada artinya sama sekali orang sebanyak ini. Saudara, pemikiran ini keliru. Seringkali kita apalah artinya, ya masalah misalnya iuran, saudara. Apalah artinya iuran saya cuma 100.000 sebulan untuk pekerjaan Tuhan membangun pos PI. Seringkali kita melihat bahwa enggak ada artinya. Kita lupa bahwa sekecil apapun potensi yang ada, Tuhan dapat memakai. Tuhan dapat memakainya untuk pekerjaannya. Jawabannya bukan pada besar kecil. Jawabannya bukan karena
banyak atau sedikit. Jawabannya adalah kita mau atau tidak. Kita pun berpikir yang sama, saudara-saudara. Uang yang banyak, semua akan selesai masalah. Kita sudah melihat contoh-contoh gereja yang banyak uang. Berapa waktu yang lalu ada seorang pendiri gereja besar di Indonesia meninggal, senior. Gerejanya megah. Tapi dia dihalau, tidak boleh jasadnya ditempatkan di gereja. Ada masalah. Berapa tahun yang lalu seorang gereja besar, saudara-saudara, di salah satu kota besar bertengkar gara-gara warisan di gereja. Si gembala yang adalah pendiri gereja itu dan ada mantunya juga pendeta mau tembak-tembakan. Kenapa? Karena masalah uang. Ternyata uang juga menjadi masalah. Uang yang banyak juga menjadi masalah. GGP butuh uang, iya. Tapi bagaimana kita menanganinya? Setiap potensi yang ada dari semua kita. Yuk mau bergerak buat GGP. Potensi yang ada di SAP 07 saudara. Aduh, cuma 6 bulan bisa apa? Ada banyak orang gitu. Ketika kita bisa apa 6 bulan? Yang STH aja banyak yang nganggur. Yang STH aja banyak yang gak dipakai. Banyak orang ngomong gitu saudara ketika kami, waduh. Ada banyak yang mematahkan semangat. Ketika kita ajak sama-sama. Gak mau, gak berkualitas. Maksudnya untuk menangani SAP. Banyak yang sebelah mata. Tapi di luar pulau saudara. Di Kalimantan. Mereka antusias. Untuk SAP ini ada karena kenapa? Mereka melihat ini satu-satunya jawaban masa transisi. Ketika enggak ada tenaga. Banyak mereka yang mengatakan apalah artinya 6 bulan. GPDI itu mendidik para gembala itu 6 bulan, 9 bulan dan sampai 2 tahun. Dan itu dilepaskan mereka perintisan. Betul? Dan berapa GPDI sekarang? Kurang lebih 26 ribu. Saya enggak mengatakan bahwa kita ini dengan GGP enggak. 26 ribu jemaat di seluruh Indonesia. Baru hamba Tuhannya aja udah 30% dari jumlah jemaat GGP. GGP itu jumlah jemaatnya itu 76 ribu jiwa. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 76 ribuan. Kalau GPDI jumlah gerejanya 26 ribuan. Kenapa saya ungkapkan ini? Bukan berarti kita pesimis terhadap GGP. Justru kita harus membangun. Kita masih punya potensi. Amin. SAP adalah cara dalam masa transisi ini. Ketika kami mengajak beberapa orang berkata, waduh apa artinya 6 bulan? Enggak ada artinya. Tapi kita percaya saudara, dengan potensi yang kecil Tuhan dapat pakai. Tuhan dapat pakai. Aplikasi setiap potensi sekecil apapun yang ada, yang dianugerahkan Tuhan bagi kita masing-masing. Dapat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Sekecil apapun saudara, jangan menganggap kecil itu enggak bisa dipakai. Sesuatu yang kelihatannya enggak berguna, enggak bisa berdampak. Saya itu ngebayangin saudara. Ada salah satu gereja, sinode gereja saudara-saudara, mengumpulkan uang, saudara-saudara, 1.000 sehari. Untuk dibawa ke gereja setiap akhir bulan, untuk disumbangkan atau untuk misi. Itu setiap keluarga, kakak.
satu kakak kumpulkan uang 1.000 sehari, masukkan di celengan, kemudian tiap akhir bulan atau awal bulan dia bawa ke gereja untuk dipakai misi bagi gerejanya. Itu satu keluarga. 1.000. Yang Anda itu saudara-saudara uang recehan 1.000 itu kan uang logam, ya udah nggak dianggap. Kita bayangkan kalau gerakan ini dilakukan 1.000 sehari, setiap kakak, setiap akhir bulan disiapkan untuk misi. Disetor ke gereja, gereja akan setor ke pusat, ke daerah yang membutuhkan misi. Gerakannya akan luar biasa, saudara. Amin. Jadi kalau 1 bulan berarti 30.000. Anda bayangkan dampaknya. Dulu kalau nggak salah, waktu yang lalu ada celengan ya Pak Ketua Mada ya. Itu apakah udah dibagi Pak Ketua Mada untuk celengan dari Mada itu kepada gereja? Oh, lagi dicetak. Untuk dimasukkan 1.000 bawa setiap bulan. Lagi dicetak rupanya. Dan itu sesuatu yang bisa, saudara-saudara. 1.000 itu sehari enggak berat. Kita kan itu rasanya berat itu ketika apa, saudara? Aduh, itu ada proposal masuk, dia butuh 100 juta, siapa yang sanggup membiayai ini? Kan gitu, betul ya? 100 juta siapa yang mau? Kolaps atau? Tapi kalau mulai dari ini, saudara. Ya saya saudara. Minimal seminggu sekali udah pasti masuk proposal di saya. Proposal ya. Kalau lihat angkanya, waduh gede-gede. 100 juta lebih, 70 juta lebih, ada yang 200-an juta. Aduh, Robert masih apa gitu ya. Tapi saudara, sekecil apapun potensi yang ada, yuk kita mau berbuat untuk GGP. Amin. Berbuat untuk GGP. Yang ketiga, yang terakhir, 3 respon yang keliru. Memiliki mental sebagai sumber, bukan sarana atau alat penyalur. Saudara, seringkali kita ini yang menjadi parah. Ketika kita merasakan bahwa kita itu sumber. Itu yang terjadi pada murid-murid. Kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, saudara, mereka merasa bahwa mereka sumber yang harus mereka lupa ada Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka lupa ada Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka yang empunya orang-orang yang harus dilayani ini. Dengan cara yang cerdik untuk menyelesaikan masalah, murid-murid menganggap bahwa tanggung jawab mereka untuk menyediakan semua keperluan orang banyak. Bukan tanggung jawab kita, saudara-saudara. Tanggung jawab kita hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tanggung jawab kita hanya setuju dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi sikap Tuhan Yesus, saudara-saudara? Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Yohanes 6 ayat 6 berkata seperti ini. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dilakukan buat SAP 07. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dilakukan buat Majelis Daerah Jawa Barat. Tuhan Yesus tahu apa yang harus dilakukan buat GGP nasional. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dia lakukan untuk supaya GGP itu berkembang menjadi idaman Kristus. Tuhan Yesus tahu. Kita hanya melakukan. Anda dipanggil bukan untuk jadi sumber, tapi sebagai sarana atau alat penyalur. Kita hanya menyalurkan. Mada Jabar itu punya potensi yang banyak. Banyak orang-orang pintar di Jawa Barat. Banyak orang-orang yang berdedikasi di Jawa Barat.
Banyak orang-orang di Jawa Barat ini yang sebenarnya punya keahlian mengajar lain sebagainya. Saya tahu. Tapi kita mau enggak? Kita hanya nyalurkan, dan nyalurkan. Dan yang kedua, pelipat gandaan terjadi dalam tangannya, sedangkan penyaluran dikerjakan oleh murid-murid. Pelipat gandaan, mujizat itu Tuhan yang lakukan. Kita hanya menyalurkan, kita hanya mengerjakan apa yang kita kerjakan. Kita bukan orang-orang yang pelaku utama terhadap mujizat. Tapi yang melakukan mujizat itu hanya Tuhan. Amin. Jangan memiliki mental kita ini sumber penyelesai masalah. Kita hanya alat, saudara. Mau enggak dipakai oleh Tuhan. Jadi ada 3, saudara. Kalau saya dibalik secara positif, saudara-saudara, kalimat tadi. Maka kesimpulannya adalah kita jangan menyingkirkan atau kita menerima orang-orang yang seringkali dianggap pembuat masalah. Atau kita mau menerima masalah yang ada, yang tersedia atau yang ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, kita jangan menganggap bahwa uang itu segala-galanya untuk menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah adalah Tuhan. Dan yang ketiga, kita memiliki mental sebagai penyalur. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang hari ini telah berfirman kepada kami. Engkau melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang dewasa hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Bila Tuhan kami tidak memiliki mental seperti murid-murid, seringkali menyingkir, melarikan diri, tidak mau bertanggung jawab ketika ada masalah datang. Biarlah kami hanya fokus kepada Tuhan. Tuhan yang menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, kiranya kami tidak melihat bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan modal yang besar. Segala sesuatu harus dimulai dengan uang yang banyak. Tapi Tuhan biar berikan kepada kami sekecil apapun potensi yang ada pada diri kami, biar kami dapat gunakan untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami tidak memiliki mental bahwa seolah-olah kami adalah penyelesai semua masalah. Kami sumber menyelesaikan semuanya. Kami hanya alat-Mu ya Tuhan. Engkau yang panggil kami, maka Engkau akan memperlengkapi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai Sekretaris Umum Gereja Gerakan Pentakosta, pada hari ini kita akan menyaksikan pembukaan dan peresmian Sekolah Alkitab Pentakosta 07 Jawa Barat. Sebelum saya membacakan SK, saya memanggil nama-nama berikut. Untuk penanggung jawab tentu tidak perlu maju. Saya memanggil Ketua SAP yang akan dilantik, 07 yang akan dilantik, Pendeta Alfat Suherman, SH, MPDK, boleh maju ke depan. Silahkan menghadap ke sana. Sekretaris Pendeta Muda Bartian Yuda Prakasa Sirus, Sarjana Teologi. Bendahara Ibu Yeni Ong ada di onsite, di online. Yang
berikutnya sekretariat PDP Dimitri Februar Usodo STH Eskom MM. Anggota Pendeta Muda Hendra Russo STH MA. Sini, Pak. Kita semua telah hadir di sini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di online, untuk menyaksikan pelantikan pengurus Sekolah Alkitab Pentakosta SAP 07 Jawa Barat masa bakti 2022-2025 yang telah menyambut panggilan Tuhan dan telah mendapat kepercayaan GGP untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan sebagai pengurus Sekolah Alkitab Pentakosta 07 Jawa Barat sebagai utusan Yesus Kristus dan utusan GGP. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13 berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya minta untuk pengurus SAP boleh menghadap ke saya. Saya akan membacakan SK. Surat keputusan Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta nomor 70 garing SK garing MP garis datar GGP garing 4 Romawi garing 2022 tentang penetapan pendirian Sekolah Alkitab Pentakosta SAP 07 Jawa Barat. Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta menimbang 1. Bahwa keputusan Sidang Raya 15/2021 di Manado nomor 12 garis miring SR garis datar GGP garis miring 10 Romawi garis miring 2021 tanggal 2 Oktober 2021 tentang penetapan Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta. Kedua, bahwa visi misi Gereja Gerakan Pentakosta periode 2021-2026. Ketiga, bahwa berdasarkan diktum 1 dan diktum 2 di atas, dianggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan. Mengingat tata dasar dan tata tertib Gereja Gerakan Pentakosta. Kedua, kebutuhan tenaga perintisan jemaat untuk terwujudnya visi misi GGP 5 tahun ke depan. Memperhatikan pengusulan Ketua Departemen Pendidikan Teologi Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta memutuskan, menetapkan. Pertama, keputusan Majelis Pusat tentang pendirian Sekolah Alkitab Pentakosta SAP 07 Jawa Barat. Kedua, keputusan Majelis Pusat mengangkat Pendeta Afat Suherman SH MPDK sebagai Ketua Sekolah Alkitab Pentakosta SAP 07 Jawa Barat beserta dengan pengurus lainnya yang terlampir dalam surat keputusan ini. Ketiga, Pendeta Afat Suherman SH MPDK dan pengurus lainnya diberi tugas untuk memimpin, mengembangkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan di Sekolah Alkitab Pentakosta 07 Jawa Barat sesuai dengan jabatannya. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta. Kelima, periode kepengurusan Sekolah Alkitab Pentakosta 07 Jawa Barat masa bakti 2022-2025. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2022, Gereja Gerakan Pentakosta Ketua Umum Pendeta Diki Suwarta STH, Sekretaris Umum Pendeta Robertus Sela MTH. Tembusan Bimas Kristen Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat, Ketua Dewan Pembina MP GGP, Majelis Daerah Jawa Barat GGP, Majelis Wilayah GGP se-Jawa Barat, dan yang kelima, arsip. Lampiran surat keputusan Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta nomor 70S /SK /MP /GGP /4 Romawi /2022 tanggal 9 April 2022 tentang penetapan pendirian Sekolah Alkitab Pentakosta SAP 07 Jawa Barat. Susunan pengurus Sekolah Alkitab Pentakosta SAP 07 Jawa Barat. Pengurus penanggung jawab Pendeta Samuel Benaya ST, Ketua Mada Jabar GGP. Ketua Pendeta Afat Suherman SH MPDK. Sekretaris PDM Bartian Yuda Prakasa Sirus STH. Bendahara Ibu Yeni Ong. Sekretariat PDP Dimitri Februar Usodo STH Eskom MM. Anggota PDM Hendra Russo STH MA ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2022. Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta, Ketua Umum Pendeta Diki Suwarta STH, Sekretaris Umum Pendeta Robertus Sela MTH. Tembusan kepada yang terhormat Bimas Kristen Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat. Kedua, Ketua Dewan Pembina MP GGP. Ketiga, Majelis Daerah Jawa Barat GGP. Yang keempat, Majelis Wilayah GGP se-Jawa Barat. Dan yang kelima, arsip. Sebelum saya melantik dan mentahbiskan saudara, saya akan sebagai sekretaris umum saya akan mengajukan 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dan kedua dijawab ya saya percaya. Pertanyaan ketiga dan keempat dijawab ya saya berjanji. Percayakah saudara bahwa saudara telah dipanggil Tuhan untuk melayani tugas pekerjaan Tuhan sebagai pengurus SAP 07 Jawa Barat masa bakti 2022-2025? Semua dengar? Yang kedua, percayakah saudara bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menjadi dasar dan kehidupan Kristen, dan bahwa Injil itu kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan bagi setiap orang percaya? Apa jawabnya? Pertanyaan ketiga dan keempat dijawab, ya saya berjanji. Berjanjikah saudara untuk melaksanakan dan mengikuti TD, TTG dan semua aturan yang dikeluarkan oleh GGP dengan penuh konsekuen dan bertanggung jawab? Keempat, berjanjikah saudara akan memegang tanggung jawab pelayanan ini dengan setia dan melaksanakan tugas pelayanan dengan iman dan penyerahan kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu melayani dalam kasih sesuai dengan kehendak Roh Kudus? Ikuti apa yang saya ucapkan, yang saya katakan sebagai tekad iman dari saudara-saudara semua. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran, diikuti. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran, kami memberi diri dalam kasih, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, Gembala Agung, sehingga kami menjadi pelayan yang dapat dipercayai karena kemurahan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada gereja dan kepada saya. Dengan ini saya sebagai Sekretaris Umum Gereja Gerakan Pentakosta melantik saudara semua sebagai pengurus SAP 07 Jawa Barat masa bakti 2022-2025. Silakan berlutut.
Nyanyi melayani main di C. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan, para pendeta maju bersama saya untuk boleh menumpangkan tangan. Hamba-hamba Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Aku menumpangkan tangan dan mentahbiskan saudara semua sebagai pengurus SAP, pengurus sekolah Alkitab Pentakosta 07 Jawa Barat, masa bakti 2022-2025 di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk dipanggil melayani Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ada orang-orang yang menyediakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan hartanya untuk melayani Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu kiranya menyertai mereka. Mereka lemah, mereka tidak kuat, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, mereka akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Mereka akan menjadi alat Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Berkati mereka Tuhan, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Allah menaungi engkau. Jangan takut, sebab Allah beserta dengan engkau. Tidak ada yang mampu bertahan menghadapi engkau, karena Tuhan ada bersamamu. Jangan takut, Dia menyediakan semuanya buat engkau. Terpujilah namamu. Melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Melayani lebih sungguh. Saya undang bangkit berdiri. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan untuk boleh menghadap ke sana.
Saya akan membacakan berita acara. Berita acara pada hari ini Sabtu 9 April 2022 bertempat di Gereja Gerakan Pentakosta Immanuel Bogor, Jawa Barat telah dilaksanakan peresmian dan pembukaan serta pelantikan dan pentahbisan pengurus Sekolah Alkitab Pentakosta 07 Jawa Barat masa bakti 2022-2025 di hadapan pengurus Mada, Mawil dan Gembala GGP di Jawa Barat. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana mestinya. Yang bertanda tangan di sini Ketua Mada Jawa Barat GGP, perwakilan Gembala GGP di Jawa Barat, Pendeta Sriono, SPDK, dan kemudian saya. Silakan maju. Ada pulpen. Selanjutnya acara saya serahkan. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Kepada Bapak Sekretaris Umum Gereja Gerakan Pentakosta yang sudah menyampaikan firman Allah, bahkan juga sudah memimpin akan pelantikan pengurus SAP 07 Jawa Barat. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mengikuti prosesi pembukaan Sekolah Alkitab Pentakosta 07 Jawa Barat. Dan nanti akan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Umum. Karena itu dengan kasih saya mengundang Ketua SAP, Bapak Pendeta Ahmad Suherman SH MPDK untuk datang ke depan, dan juga kepada Ketua Majelis Daerah Jawa Barat, Bapak Pendeta Samuel Benaya ST. Ya, haleluya. Bendera SAP akan diserahkan kepada Ketua SAP 07 Jawa Barat. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan, bahkan semua yang menyaksikan secara online. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. SAP 07 Jawa Barat sudah dibuka secara resmi oleh Sekretaris Umum Gereja Gerakan Pentakosta. Haleluya.
Dan kami mengundang dengan kasih salah satu pelajar SAP 07, Andri Ochran, untuk maju ke depan. Sekaligus kami akan membacakan para peserta SAP 07 Jawa Barat. Mari Pak, di depan. Silakan menghadap ke depan ya. Ini salah satu perwakilan pengajar dan sudah mendaftar, peserta dan sudah mendaftar itu ada 37 orang atau 37 peserta. Mari beri tepuk tangan. Saya membaca yang pertama Rekaldi, yang kedua Andri Ochran. Peserta yang ketiga adalah Dermawan Tampu Bolon. Peserta keempat Purwanto Adi Subarka. Peserta kelima Mansur P. Hutapea. Peserta keenam Joni Mardaup S. 7 Ana Herlina. Ke-8 Dedi Mulia. Ke-9 Wahyu Kencana. 10 Tanwirya Sutandi. 11 Ishak Ibrahim Kifta. Ke-12 Tuti Sulastri. 13 Marta Sri Purwanti. Ke-14 Lucy Kurniawan. Ke-15 Yermia Santoso Dwi Purnomo. Ke-16 Daniel Sucipto. Ke-17 Rudianto. Ke-18 Irma Herlina S. 19 Samuel Benaya. 20 Selin Megawati Sihaloho. 21 Maulana Yusuf. 22 Reynold Pantou. 23 Ranto Silalahi. 24 Yosua Tambalean. 25 Lina Hamalia. 26 Erki Fajar Wiranti. 27 Mary Luming Kewas. 28 Evan Tanton. 29 Yosua Riko Yunisa. 30 Mayor Putra Baharata. 31 Nada Natalia Ranawijaya. 32 Marinus Kunadi Ranawijaya. 33 Jainaya Valeria. 34 Melki Emaldi Yani. 35 Lindayanti. 36 Ramses Simajuntak. Dan 37 M. Cep Sepulah. Haleluya, itulah nama-nama peserta SAP 07 Jawa Barat berjumlah 37 orang. Dan kami juga mengundang dengan kasih salah satu pengajar yang akan mengajar di SAP 07 Jawa Barat. Diundang dengan kasih Bapak Pendeta Sriono SPDK selaku Ketua 1 Majelis Daerah untuk maju ke depan mendampingi Pak Andi sebagai peserta. Dan saya akan membacakan para pengajar SAP 07 Jawa Barat. Yang pertama, Pendeta Robertus Sela MTH. Yang kedua, Pendeta Kordin Sagala MTH. Yang ketiga, Pendeta Muda Cindy Ngelo STH. Keempat, Pendeta Muda Hendra Russo STH MA. Kelima, Pendeta Sriono SPDK. Keenam, Pendeta Muda Michael Ramli Kapanto STH. Ketujuh, Pendeta Dr. James Dinata MDiv MTH. Kedelapan, Pendeta John Alfian Aumbas MTH. Kesembilan, Pendeta Feki Tambalayan STH. Kesepuluh, Pendeta Sangga Marpaum MTH. Ke-11, Pendeta Pembantu Dimitri Februar Usodo STH Eskom MM. Ke-12, Pendeta Rutmawati Catherine Sihombing SPD. Dan ke-15, Pendeta Andreas Hadriana Mulia. Itulah nama-nama pengajar SAP 07 Jawa Barat. Dan juga diundang untuk Sekretaris Umum
untuk mendoakan peserta, pengajar, dan staf. Ya, mungkin perwakilan staf sudah didoakan tadi, Pak Ketua SAP Jawa Barat untuk mendampingi peserta dan pengajar untuk didoakan oleh Majelis Pusat. Dalam hal ini Sekretaris Umum Gereja Gerakan Pentakosta. Kepada Bapak Robertus Sela MTH dipersilakan. Ya, kita berdoa. Silahkan menghadap ke sini untuk didoakan ya. Yuk kita berdoa. Sang undang kita bangkit berdiri. Kita memberkati rekan-rekan kita yang mewakili baik sebagai siswa atau peserta didik maupun sebagai pengajar. Kita mendoakan mereka baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di online, di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Ada orang-orang yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, untuk dididik, menjadi peserta didik di SAP 07 yang hari ini kami mendapat laporan ada 37 peserta. Tuhan, Engkau memberkati setiap peserta didik, mereka dalam kesibukan mereka, dalam pekerjaan, rumah tangga dan berbagai hal yang dikerjakan, masih menyediakan waktu untuk mereka menerima pengajaran tentang firman Tuhan, untuk mereka dilengkapi di dalam melayani Tuhan. Berkat Tuhan dinyatakan kepada setiap peserta didik, baik yang hadir di tempat ini maupun yang hadir secara online. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai, berikan pengetahuan, hikmat pada mereka supaya mereka dapat menyerap setiap apa yang disampaikan. Keteguhan hati, keseriusan, komitmen secara konsekuen dan konsisten mereka boleh lakukan ya Tuhan. Kami tahu dan sadar bahwa akan ada tantangan yang mencoba menghambat mereka terlibat atau ikut dididik. Tapi Tuhan memberikan kemampuan dan kesanggupan. Tuhan sertai mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pengajar yang menyediakan waktu untuk mendidik dan mengajar. Berkati dengan pengetahuan dari Tuhan. Bukan hanya mereka mentransferkan pengetahuan, tapi mentransferkan contoh dan teladan hidup. Sehingga apa yang disampaikan betul-betul memiliki kuasa otoritas yang dari Tuhan. Mereka mengajar dengan kuasa Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Berkati setiap para pengajar, berkati mereka yang sudah menyiapkan materi untuk diajarkan. Tuhan Yesus, Engkau Allah menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kiranya menyatakan kuasa-Mu kepada setiap peserta didik dan semua pengurus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak. Haleluya, demikianlah kita sudah menyaksikan di mana Pak Sekretaris Umum sudah mendoakan peserta, pengajar dan juga staf SAP 07 Jawa Barat. Dan sebelum kita akan mengakhiri acara kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dan sekaligus akan menutup. Maaf. Ya, ada yang terlewat. Ya, sebelum tutup ada sambutan dari Ketua SAP 07 Jawa Barat, Pendeta Afat Suherman SH MPDK. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Shalom. Sungguh hal yang luar biasa, puji Tuhan. SAP 07 hari ini dapat launching. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Sekretaris Umum Majelis Pusat, Bapak Robertus. Terima kasih juga untuk dukungan dari Ketua Mada Jawa Barat, Bapak Samuel Benaya. Terima kasih. Terima kasih untuk Majelis GGP Immanuel,
yang membuat acara ini bisa terlaksana, terutama tim MPS, terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan untuk staf pengajar SAP yang sudah hadir, baik onsite maupun di rumah. Terima kasih juga untuk peserta SAP, baik yang onsite maupun yang di rumah. Kita bicara tadi, Bapak Sekum udah berbicara, mujizat terjadi bukan dari hal yang besar. Mujizat terjadi dari hal yang kecil. Yang Tuhan inginkan, apa kita mau atau tidak mau. Tapi kita melihat, dengan berdirinya SAP, berarti kita katakan mau, biar Tuhan yang memberkati. Izinkan saya melaporkan untuk peserta SAP, yaitu terdiri dari beberapa utusan dari GGP. Yang pertama, GGP Alpha Omega 6 peserta, GGP Bukit Anugrah Cilengsi 1 peserta, GGP Bukit Karmel 6 peserta, GGP Bukit Torsina Bogor 1 peserta, GGP Bukit Jaitun 1 peserta, GGP Elohim Ministry Sukabumi 3 peserta, GGP Gloria Gria Asri 2 Bekasi 3 peserta, GGP Harvest City Cilengsi 1 peserta, GGP Immanuel Bogor 13 peserta, GGP Solidio 2 peserta. Itulah utusan-utusan dari GGP. Kita berdoa dengan ada SAP, pelayanan semakin disiapkan. Dikatakan bahwa ada masalah dana, ada SDM, kita untuk SDM berusaha memperlengkapi para hamba Tuhan, begitu juga pelayan-pelayan Tuhan supaya lebih siap untuk melayani Tuhan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga terwujud keinginan Freeport bisa terjadi. Sukses SAP 07, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, haleluya, puji Tuhan kepada Ketua SAP 07 Jawa Barat, Bapak Pendeta Apad Suherman SH MPDK, diucapkan terima kasih, membakar semangat kita semua. Mungkin disampaikan sampai kapan menutup pendaftaran? Sampai tanggal 12 ya? Iya, tanggal 12 ya Pak Ketua Mada. Jadi diinformasikan buat kepada rekan-rekan yang mungkin masih ada yang ingin mendaftar, batas terakhir pendaftaran yaitu tanggal 12 April. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih serta doa tutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wirya Sutandi selaku Ketua 2 Majelis Daerah. Ya, shalom saudara semua. Ya, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, izinkan saya sebagai pengurus Majelis Daerah Jawa Barat mengucapkan kata ucapan terima kasih yang pertama-tama kepada Majelis Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekum kita Pendeta Robertus Sela MTH yang sudah meresmikan sekaligus membuka SAP 07 Jawa Barat kita. Ya. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pengajar SAP 07 di Jawa Barat, baik saudara yang hadir secara onsite di tempat ini dan juga saudara semua yang hadir secara online di rumah masing-masing. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta SAP 07. Ya, sekali lagi baik saudara yang hadir secara onsite di gereja kita di tempat ini dan juga saudara yang hadir di rumah masing-masing. Ya, selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua yang melayani, baik itu WL, singers, pemain musik, tim multimedia, sehingga acara hari ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Dan yang terakhir, tidak lupa
kami sebagai pengurus daerah Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah GGP Immanuel Bogor, kepada majelis dan jemaat GGP Immanuel Bogor. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan, semua boleh terlaksana dengan baik. Amin. Yuk, mari saudara, kita mau bangkit berdiri, kita akan tutup acara hari ini dan kita akan angkat pujian. WL boleh memimpin kita dalam pujian. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Angkat pujian ini sekali lagi. Ini sebagai ungkapan komitmen kita kepada Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang keluayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ku tangguh untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Haleluya. Biarlah ini mulai menjadi satu kerinduan kami, bahkan komitmen kami Tuhan. Untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami boleh dipakai untuk melayani Tuhan, khususnya dalam perkembangan jemaat Tuhan yang ada di Jawa Barat ini Tuhan. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenanan Tuhan lewat setiap acara demi acara yang sudah kami selesaikan hari ini Tuhan. Di mana kami sudah menyelesaikan acara ibadah peresmian sekaligus pembukaan SAP 07 Jawa Barat ini Tuhan. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami lewat pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar untuk kami boleh melangkah dalam pelayanan kami, dalam melaksanakan tugas amanat agungmu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati dalam setiap aspek kehidupan yang Tuhan percayakan, khususnya sebagai Sekretaris Umum Majelis Pusat GGP yang ada di Indonesia ini ya Bapak. Tuhan semakin mengurapi hamba-Mu ya Bapak. Dan kami percaya kami semua yang hadir di tempat ini, baik secara onsite maupun kami semua yang hadir secara online,
Tuhan melawat dan memberkati kami semua Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah pembukaan sekaligus peresmian SAP 07 di Jawa Barat ini secara pribadi, lepas pribadi. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat keberadaan SAP 07 yang ada di Jawa Barat ini, Tuhan akan pakai ini boleh menjadi satu sarana dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan khusus yang ada di Jawa Barat ini ya Bapak. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing yang kami beribadah secara onsite. Tuhan akan menyertai dalam perjalanan kami untuk kami dapat tiba di rumah dengan tidak kurang sesuatu apapun dan kami dalam keadaan sehat tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan engkau diberikan damai sejahteranya. Sekarang terimalah berkatnya daripada Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, kuat, kokoh dengan Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dia akan senantiasa hadir menyertai, memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah peresmian dan pembukaan SAP 07 di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita percaya dan berkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Diinformasikan kita ada foto bersama, jadi kepada semua peserta dan para pengajar yang ada di online, ya mohon jangan di live dulu, ya dan dimohon dengan kasih untuk sekiranya bisa membuka video-videonya. Nanti tim multimedia akan shoot screen ya. Ya. Ya, mari semua yang ada di rumah untuk membuka video-videonya. Haleluya. Juga yang ada di sini untuk mempersiapkan diri untuk kita foto bersama dengan majelis pusat. Ya. Oke, yang di online, ya, udah ya. Ya oke, yang di online sudah difoto, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan ini yang ada di, oh di sini. Ya, oh ini, ntar sini. Sekaligus dengan kami yang ada di sini. Di sini. Ah ini, ada panuan, masih dibuka ya. Ada foto bersama, baik yang onsite maupun yang ada di
online. Ya. Oh ya. Ya, yang di rumah, ayo trifold. Mari semua yang di rumah. Ya, semua ya. Oke, oke. Ya, siap. Ya, ini ucapan terima kasih yang terakhir buat semua yang ada di online. Tuhan memberkati, acara sesi foto bersama sudah terlaksana dan sampai jumpa pada tanggal 12 dalam pembelajaran ya, awal kita belajar dan mengajar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. God bless semuanya, stay safe, stay healthy. Yes.